Semuanya shalom, Red Army. Shalom Red Army. Setiap kali saya teriakan Red Army, maka kita menjawab, yes, with Jesus I can, you can, we can. Amin. Siap? Coba ya, kita coba sekali lagi. Red Army. Yes, with Jesus I can, you can, we can. Sekali lagi, Red Army. Yes, with Jesus you can, we can. Amin. Hari ini kita kumpul di tempat ini untuk dibekali menjadi Red Army. Ini masa penggenapan. Ini masa kita akan melihat semua yang sudah dinubuatkan, semua yang sudah dijanjikan, semua yang diikat dengan sumpah itu akan jadi. Bukankah perjalanan kita ini seperti hari itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari setiap perbudakan, masuk menuju tanah Kanaan. Hari ini ada begitu banyak yang seringkali itu pesan disampaikan oleh Ibu Panglima, disampaikan oleh para pemimpin kita. Dan kita ini menjadi seperti bangsa Israel yang ngikut. Oh ya, sumpah. Oh ya, hari ini gerak ke bangsa-bangsa. Hari ini kita gerak. Kita harus doling untuk menahan Megatrust. Tapi saya mau berkata, hari ini bangkit the real Red Army. The real Red Army harus bangkit hari ini. Kita harus ada dan upgrade setiap saat. Dan untuk masuk ke masa penggenapan, kita butuh upgrade level kita. Kita butuh upgrade pengertian. Kita butuh upgrade kekuatan, percaya, iman kita. Kenapa? Hari itu Musa berjalan dengan jutaan bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat jutaan itu cuma 2 orang. Joshua dan Kaleb yang memasuki tanah perjanjian. Sisanya kenapa? Sisanya mati di padang gurun. Dan hari ini untuk pelatihan dan pembekalan Red Army, Tuhan mau memastikan saya dan saudara semuanya masuk ke masa kegenapan dan menikmati itu semua. Tidak ada yang mati, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer. Tapi semuanya kita akan masuk kepada masa sebuah penggenapan. Dan hari itu Tuhan itu temuin saya dan Tuhan mulai berkata begini. Nah, ini adalah sebuah perjalanan dan pertandingan. Race for eternity. Dan Tuhan berkata, tambahkan Gena, tambahkan God, tambahkan aku. Maka race, engkau akan melihat grace sepanjang hidupmu. Pada waktu engkau tambahkan God, pada waktu engkau tambahkan dan ikut sertakan Tuhan dalam setiap pertandingan, dalam setiap perjalananmu, maka engkau akan melihat grace. Apapun yang di depan, kalau kita lewati dengan Tuhan, maka unlimited grace itu akan menyertai kita. Hari itu di Yohanes dikatakan seperti ini. Yohanes 6 ayat 26. Dikatakan seperti ini.
Kamu datang mencari aku bukan karena kamu melihat Tuhan dalam tindakanku. Bahasa Inggrisnya dikatakan ini, kamu tidak melihat God action di dalam hidupku. Tetapi karena aku memberi kamu makan, mengisi perut kamu dan secara cuma-cuma. Jangan sia-siakan energimu untuk mengejar makanan yang bisa binasa. Seperti itu, berusahalah untuk makanan yang melekat padamu. Hari itu bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan memecahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan diberi makan semuanya. Dan sampai sisa 12 bakul. Mereka sisa semuanya, Yesus selesai ngajar. Dan mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Besoknya mereka mulai cari Yesus. Katakan, di mana Yesus? Kok aku tidak lihat Yesus? Dan hari itu pada waktu Yesus melihat orang-orang berkumpul. Dan dia mulai bertanya, kamu itu cari aku bukan karena kamu lihat Bapakku mengerjakan apa. Tetapi karena kamu sudah kenyang dan kamu mendapati roti itu. Dan mereka mulai berkata apa? Ih, gila ya. Ini orang yang kemarin ngajar, ini orang yang kemarin memecah-mecahkan roti, ini orang yang perkataannya hari itu kami melihat sebuah kehidupan, tiba-tiba berkata-kata begitu keras. Dan Alkitab mencatat, sebagian besar dari mereka meninggalkan Yesus. Hari itu Yesus bertanya seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Hari itu Yesus bertanya pada waktu orang-orang mulai datang. Karena roti kan, karena kamu kemarin kenyang kan, maka kamu datang lagi cari aku. Tapi kamu tidak lihat apa yang dilakukan Bapakku di surga. Dan Yesus mulai tanya, menurutmu hari itu bangsa Israel keluar, siapa yang memelihara bangsa Israel? Dan mereka mulai berkata apa? Musa yang menurunkan semua roti mana tanpa ragi. Musa yang memberikan kepada kami. Jadi kalau kamu mau aku percaya kepadamu, kata mereka kepada Yesus, buat dong minimal seperti yang Musa lakukan. Dan Yesus mulai berkata, aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat Musa yang memberi makan engkau, tetapi aku melihat Bapakku di surga yang memberi makan engkau. Ada sesuatu yang membuat berbeda antara bangsa Israel dan yang Yesus lihat. Bangsa Israel melihat semua yang sanggup dilihat oleh mata jasmani. Dan mereka berkata, Musa kok yang kasih makan? Tapi Yesus mengajarkan melihat semua yang terjadi dalam divine spirit. Yang terjadi di dalam alam keilahian. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, aku lihat yang memberi makan bangsa Israel adalah Bapakku yang ada di surga. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar. Pada waktu Yesus melihat Bapa memberi makan, tetapi bangsa Israel melihat Musa memberi makan. Oleh sebab itulah, pada waktu mereka tidak mendapati jawaban yang bisa mengenyangkan apa yang mereka butuhkan, maka mereka akan mulai meninggalkan Yesus. Hari ini Tuhan berpesan, perjalanan di depan. Perjalanan di depan bukan perjalanan yang tanpa hambatan. Perjalanan di depan, race itu
dimenangkan. Tetapi bisakah kita melihat Bapa dalam setiap momen demi momen, dalam setiap perkara demi perkara. Kalau engkau datang ke tempat ini, seringkali begitu mudah kok. Datang dari berbagai provinsi. Mudah kok, kumpul rame-rame. Tapi ini tidak pernah ditentukan seperti ini. Yang menentukan sesudah engkau pulang ke kotamu masing-masing, bagaimana engkau bisa melihat Tuhan. Bagaimana engkau berkata, Tuhan, mari berjalan denganku, tambahkan God di dalam resmu, maka engkau akan lihat grace. Dan itu masa penggenapan yang sangat ajaib. Hari ini pesan Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, Alkitab itu mencatat, dikatakan seperti ini di Kolose 1 ayat 20 dikatakan seperti ini. Saya bacakan semua yang singkat. Bukankah semua unsur dari alam semesta, ada manusia, ada tumbuhan, ada semua benda-benda, tetapi semuanya itu akan diselaraskan, akan diatur dalam sebuah gelombang harmoni yang hidup. Semua karena kematiannya, karena darahnya yang tertumpah dari salib. Maksud daripada ayat ini adalah seperti ini. Hari ini buat yang percaya tentang kuasa darah Yesus. Buat yang percaya bahwa kita ditebus karena pencurahan oleh darahnya. Setiap kali kita berjalan, karena kita lihat Tuhan, kita melakukannya. Pada waktu engkau patok, pada waktu engkau berdiri di sepanjang bibir pantai, engkau buat tembok. Pada waktu engkau menginjil, sesungguhnya itu membuat seluruh alam semesta merekam, mencatat, dan semuanya diselaraskan ke dalam sebuah gelombang harmoni yang menata ulang semuanya. Bapak Ibu, saya sungguh melihat ini. Saya pergi ke Bangladesh. Ada satu daerah. Daerah itu adalah daerah restricted. Semua ditutup dengan militer semuanya. Mereka di sana tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Tidak mendapatkan fasilitas semua. Listrik apapun mereka tidak mendapatkan fasilitas. Daerah itu apa? Itu adalah satu desa di mana Rasul Thomas pernah menginjilin di daerah itu. Dan satu punggung gunung itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Hari ini militer berusaha merebut tempat itu. Militer berusaha menahan tempat itu dengan berkata, aku tidak berikan kepadamu listrik, tidak berikan air, tidak berikan tunjangan kesehatan, tidak berikan fasilitas apapun dari bangsa. Dan Bangladesh itu 90% lebih itu adalah saudara kita Kedar. Tapi hari ini saksi sejarah. Hari itu Rasul Thomas menginjil sampai ke ujung, di mana tempat Bangladesh di satu punggung. Dan itu direkam oleh seluruh alam semesta. Sampai hari ini tidak ada satupun, bahkan pemerintahan yang bisa menutup tempat itu. Kalau saya ke tempat itu, mereka adalah tetap orang-orang Kristen yang sederhana. Sampai hari ini percaya Yesus, sekalipun tidak dapat air, sekalipun tidak fasilitas, sekalipun tidak dapat apapun juga. Di depan tahun 2025, setiap kali engkau memandang Tuhanmu, bisa enggak engkau tahu
Apapun yang engkau kerjakan bersamanya, itu sedang melukis alam semesta. Itu sedang membuat ukiran atas alam semesta. Dan alam semesta akan bergerak dalam sebuah gelombang harmoni. Menata semuanya seperti yang Tuhan mau. Saya pada waktu saya baca ini, saya berkata, Tuhan, siapa kami? Siapa kami? Kita bukan raja-raja. Kita bukan orang-orang yang ada di pemerintahan. Kita bukan orang-orang yang pandai dan kaya. Tetapi karena darah membuat semua yang kita kerjakan karena kita menangkap hatinya, itu akan merubah seluruh alam semesta. Amin. Pasukan terdahsyat Red Army, with Jesus I can, you can, yes we can. Dan kita akan menuntaskan pertandingan ini apapun kondisinya, karena ada Tuhan bersama kita. Amin. Ini adalah masa dan masa penggenapan. Ini yang ajaib kalau kita ikut Tuhan. Mari kita baca dari Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai ke 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekiawan. Tetapi kemenangan itu diberikan kepada orang yang bisa menangkap masa dan waktu surga. Firman Tuhan berkata, kemenangan tidak pernah diberikan karena kuat, karena pandai, karena kaya. Tetapi diberikan pada waktu ada pasukan Red Army yang menangkap kairos surga, menangkap masa Tuhan, mendengar sangkakala ketujuh sudah berbunyi, dan ini masa penggenapan, dan engkau mempersiapkan dirimu dan berkata, Tuhan, aku akan lihat masa penggenapan, karena kemenangan diberikan kepada orang yang bisa melihat masa dan waktunya surga. Bukan karena kita pandai. Ada sumpah yang diberikan dari surga untuk memastikan kita mengerjakan, memastikan tidak ada satupun yang gagal. Saya ada sebuah video yang saya siapkan untuk sebuah perjalanan yang kita tahu ini kita akan berjalan. Sekali lagi kita mau tenggo dengan Tuhan. Siapa yang rindu tenggo dengan Tuhan? Saya gendut-gendut begini, saya mau tenggo dengan Tuhan. Saya mau nari dengan Tuhan. Saya mau melukis di seluruh alam semesta. Amin. Tidak peduli mulai bahkan apakah kita anak-anak, apakah kita sudah usia golden night, apakah kita ini beristri atau bersuami, apakah kita ini kaum pandai atau bodoh. Tetapi kita berkata, Tuhan, buat yang kami menangkap kairosmu, kami akan masuki dan kami mau bertenggo tahun ini dengan Engkau. Amin. Kita mau lihat sebuah film. Ini adalah kisah seorang anak yang cacat. Dia cuma punya satu-satunya yang dia cintai, yaitu papanya. Hari itu papanya sakit. Seharusnya dia sekolah, tetapi dia harus merawat papanya. Dia mencari, dia pergi minta pertolongan dari banyak orang. Dia mungkin mau cari pekerjaan supaya dia cuma satu yang dia mau.
Dia mau lihat sorot mata papanya. Karena itu yang dia punyai. Karena hanya itu yang akan memberikan dia hidup. Dan hari itu dia tiba-tiba menemukan dan berkata, ada sebuah pertandingan maraton. Dan itu membuat sebuah hadiah yang cukup besar. Tapi kondisinya cacat. Kondisinya tidak pernah memungkinkan. Semua orang melihat dia dan menganggap rendah. Menganggap enteng. Dan hari itu dia mendaftarkan diri untuk ada di dalam race. Karena sesungguhnya dia tidak punya modal yang lain. Yang dia punya karena hati bapaknya. Dan dia mau lihat mata itu tetap ada dan penuh dengan kehidupan. Dia tertinggal dengan semuanya. Semua orang mulai bergerak untuk menolong dia. Melihat tekadnya. Mungkin dia harus tertatih-tatih. Mungkin dia harus berkali-kali jatuh. Tapi hubungan dengan bapaknya itu tidak pernah bisa dia hilangkan. Harapan untuk melihat papanya itu disukakan. Itu yang menjadi kekuatan dia. Setiap kali kejatuhan. Dan dia cuma temukan ukiran di tongkatnya. Ukiran yang pesan bapaknya. Yang diukir di tongkatnya. Dan itu membuat dia sekali lagi dia bangkit. Dia tertinggal dengan begitu banyak orang. Banyak orang mencemooh dia. Banyak orang melihat dan mengatai dia. Dan dia bertekad menyelesaikan pertandingan itu. Sebuah perjalanan karena cinta. Itu mulai mengukir alam semesta. Itu mulai menggerakkan begitu banyak hati. Itu mulai menggerakkan banyak orang. Sampai semua orang berkata dan mendukung dia. Karena mereka tahu alasan dia ikut pertandingan ini. Semua mendukung dia. Begitu banyak mereka bersatu untuk menolong dia. Di pertandingan itu ada seorang dokter. Dan semuanya menyatukan hati. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan banyak hal. Dan semuanya menolong untuk melihat sekali lagi apa yang dimimpikan. Dan kita berkata, sebuah dedikasi, sebuah komitmen, itu kita akan melihat semua yang mustahil. Menurut dunia itu mustahil, tetapi bersama dengan Bapa itu tidak akan pernah mustahil. Hari ini saya tahu ada begitu banyak keletihan. Ada begitu banyak yang sudah dikorbankan. Tenaga, uang, semua dikerahkan oleh pasukan untuk melihat lawatan terbesar. Tapi 2025 ini adalah tahun penggenapan. Ini masa kegenapan. Masih bisakah kita melihat kerling Bapa kita? Masih bisakah kita melihat kerinduan itu dari mata Bapa kita? Dan kita berkata, Bapa, whatever, apapun, asal ada G, asal ada God, maka aku akan melihat grace.
Pada waktu saya ditawarkan untuk membuat malam kemenangan besar di tengah takbiran, itu kerling yang Bapak berikan. Nita, maukah engkau tenggo dengan aku? Maukah engkau hot and sexy bersama dengan aku? Dan hari itu ada sebuah gema, nama Tuhan yang digemakan di tengah semua saudara kita melakukan malam takbiran. Seringkali kita melakukan semuanya sudah tanpa rasa. Semua tugas kita kerjakan semua karena tanggung jawab. Tapi tahun ini, di akhir tahun Tuhan kembali mengerling. Tuhan berikan satu bangsa, Suriah. Dan Tuhan mulai mau berkata, bisakah engkau menjawab kerlinganku? Bisakah engkau hari ini seberapa tebal hati kita? Sehingga kita tidak bisa lihat kerlingnya. Sehingga kita tidak bisa ditembusi oleh rindunya. Saya berkata, Tuhan, susah untuk Suriah. Tapi mata itu terus dan terus mengkerling. Seberapa kita masih bisa lihat kerlingan Bapa? Untuk sekali lagi, jalan nak, lewati kemustahilan. Jalan nak, itu antara engkau dan aku. Dan kita akan bersama melukis atas seluruh alam semesta. Dan mereka yang akan bercerita, hari ini pemerintahan Bangladesh mau membungkam semua yang dikerjakan oleh Rasul Thomas di Bangladesh. Tapi lukisan di alam semesta itu tidak pernah bisa membungkam. Itu tidak ada satupun yang bisa membungkam. Mereka tetap bercerita. Mereka akan tetap terus bernyanyi dan berkata-kata. Hari ini, bisakah kita? Maukah Red Army? Red, masihkah kau punya hati yang cukup menyala untuk Bapamu? Masihkah kita punya cukup hati untuk menangkap kerling matanya? Di antara semua yang sudah diletakkan, sumpahnya ada sumpah keset, ada sumpah bright and bloom. Itu yang memastikan tidak ada kegagalan dalam hidup kita. Karena sumpah itu yang membuat dia mengikatkan dirinya dengan kita. Hari ini ada sumpah bright and bloom yang membuat semua tulang-tulang kering menjadi Red Army. Tulang-tulang kering karena hembusan nafasnya. Dan itu bangkit menjadi Red Army. Hari ini apapun kondisimu, apapun masalahmu, di saat engkau berjumpa dengan nafas Allah yang hidup, maka engkau tulang-tulang kering akan bangkit. Bright and bloom, bright and bloom akan jadi dalam hidup kita. Saya mau undang engkau yang tahu kondisimu. Kau sudah tidak bisa lihat kerling Bapa. Hatimu cukup letih. Bahkan engkau kesini membutuhkan jawaban. Hari ini bangkit berdiri dan berkata, Bapa, hembusi aku lagi. Mari menyatu denganmu Tuhan.